Om Swastiastu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nyoman Artini, absen 32 dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini akan menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal. Baiklah, langsung saja saya mulai materi tentang bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal. Saya mendapatkan beberapa sumber, yaitu dari buku dan juga dari internet. Sebagai negara baru, Indonesia masih harus banyak belajar dalam berbagai hal agar negaranya semakin kuat. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Di masa demokrasi liberal, sering terjadi perubahan kabinet yang ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia saat itu. Demokrasi liberal ini berlangsung di Indonesia dari tahun 1949 sampai dengan 1959. Dengan kondisi perekonomian belum tertata dan tersendat-sendat. Penyebab ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal tersendat karena keamanan dalam negeri tidak menguntungkan, terjadinya pemberontakan dan separatisme daerah, belum berpengalaman dalam menata ekonomi yang baik, dan belum memiliki tenaga ahli. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang mendera ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang pertama adalah hutang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan hutang dalam negeri sebesar 2,8 triliun rupiah yang harus ditanggung Indonesia sebagai hasil dari konferensi meja bundar atau KMB. Yang kedua, defisit sebesar 5,1 miliar rupiah yang harus ditanggung pemerintah. Yang ketiga, ekspor hanya mengandalkan satu jenis, yaitu pertanian dan perkebunan, sehingga rentan jika terjadi penurunan permintaan. Yang keempat, politik keuangan Indonesia yang merupakan warisan Belanda. Yang kelima, situasi keamanan yang tidak menentu dengan banyaknya pemberontakan di daerah membuat pengeluaran keamanan dan militer meningkat. Yang keenam, terlalu sering terjadi pergantian kabinet sehingga program ekonomi yang dirancang tidak bisa diselesaikan. Yang ketujuh adalah angka pertumbuhan penduduk yang terlalu besar. Dengan banyaknya masalah yang mendera perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal, pemerintah pun akhirnya mengeluarkan beberapa upaya atau kebijakan. Kebijakan pemerintah yang pertama adalah yaitu Gunting Syafruddin. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang. Caranya dengan memotong uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawira Negara. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan menambah kas negara. Kebijakan yang kedua adalah Gerakan Benteng. Pada dasarnya, sistem ekonomi ini bertujuan melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Namun program ini tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Kebijakan atau upaya yang ketiga adalah sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Mr. Ishak Cokro Hadisurjo, Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata Ali mewakili pengusaha pribumi dan Baba mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha pribumi.
Dan kebijakan selanjutnya adalah Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Hasilnya, pemerintah Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Gerakan selanjutnya atau upayanya adalah Gerakan As-Saat. Gerakan As-Saat yang digagas oleh Mr. As-Saat bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing, khususnya Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. Rencana atau upaya selanjutnya adalah Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada awalnya, Kabinet menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek, kemudian dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Pada bulan Mei 1956, Biro ini menyusun RPLT. Rencana atau upaya selanjutnya adalah Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan diadakan MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Yang selanjutnya adalah nasionalisasi perusahaan asing. Selain kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada warga negara Indonesia, perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal juga tidak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik pemerintah Indonesia atau lebih dikenal dengan nasionalisasi. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda. Yang selanjutnya adalah nasionalisasi di Dijavesbank. Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi di Dijavesbank yang berdasarkan pada keputusan pemerintah RI nomor 122 dan 123. Pemerintah memberhentikan Dr. Hawing sebagai Presiden Dijavesbank dan mengangkat Mr. Syafruddin Prawira Negara sebagai Presiden Dijavesbank yang baru. Pada tanggal 15 Desember 1951, diumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi Dijavesbank menjadi Bank Sentral. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1953, Dijavesbank berganti menjadi Bank Indonesia. Baiklah, sekian materi tentang bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika saya membaca materi atau istilahnya tidak begitu menghafal materi. Jika ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.